Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi dengan salah satu channel kita, channel Kepengen Sugih nih Pak. Nama channelnya Pengen Sugih. Oh, nama Tujuannya channelnya. bikin sang ibadah. Oh iya, ini bagus niku. Sing penting niku sang ibadah sugih. Orang artinya nek mboten nggih sang ibadah. Amin, amin. Ini kita lagi main ke tempat yang lumayan jauh di Pandan Arum, kecamatan paling baru ya. Tempat kami baru tahun 2004. Kecamatan paling baru di Banjarnegara, berada di barangkali ini kecamatan paling jauh nih Pak. Ya terjauh di utara, sebelah utara. Karena Ya. dari pusat kota tadi kita cukup ngebut tadi di tengah hujan, itu 1 jam baru sampai. Oh itu 1 jam. sudah beruntung itu Mas. Kalau dulu itu 2 jam. Kalau dulu ya sebelum ada jalan tembus. Ini alhamdulillah tadi jalannya sudah enak, udah mulus. Tapi walaupun harus hati-hati nih karena kanan kirinya tebing ya Pak. Betul. Tebing dan musim hujan, ini kanan kirinya ya takut angin nanti ada ranting-ranting yang patah. Makanya berhati-hatilah kalau lewat jalan sini menuju Banjaran. Nah, ini kita lagi sama Pak Parjo, Pak Suparjo, Betul. tokoh masyarakat di Kecamatan Pandan Arum, ini di Desa Beji lah. Betul, Mas. Nah, Pak Suparjo ini bisa dibilang yang bawa rasulnya Pandan Arum karena kita pengen ngobrol-ngobrol seputar Pandan Arum itu teman-teman pada rekomendasinya pada Pak Parjo, semuanya pada Pak Parjo. Iya. Terima kasih. Dua kali jabat jadi kades di sini. Iya. Terus di kecamatan pernah dapat penghargaan presiden juga. Jadi seluk-beluk Pandan Arum pokoknya. Bupati juga. Bupati juga. Pokoknya katanya, pengen tahu Pandan Arum ya ketemu Pak Parjo. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar isu permasalahan yang ada di Pandan Arum, terus potensi-potensi yang ada di Pandan Arum ini seperti apa, terus barangkali nanti ada upaya-upaya solusi yang bisa kita tawarkan gitu Pak, untuk disampaikan ke khalayak agar pemerintah bisa melihat, bisa mendengar gitu Pak. Tapi sebelum itu teman-teman kita pengen, karena ini kan baru pertama kali nih ketemu sama Pak Parjo, kita pengen tahu siapa sih Pak Suparjo ini. Monggo Pak Parjo. Nama saya Suparjo, lahir pada tanggal 30 April 1962 di Kabupaten Banjarnegara. Saya masuk wilayah Kecamatan Pandan Arum pada tahun 1987. Pada waktu itu saya mendapatkan surat tugas jadi PNS SD di SD Negeri Beji 1. Berarti bukan asli Pandan Arum? Saya bukan. Cuma saya sudah banyak minum asam garam dan sudah menyatu, bahkan orang yang sudah tidak berapa dipisahkan lagi dengan Pandan Arum. Dari tahun berapa tadi? Di sini itu tahun 1987. Saya baru lahir itu. Iya betul. Mungkin baru lahir ini Mas. Baru lahir. Iya, pada waktu itu sebenarnya SK yang saya terima per 31 Juli 1986, tapi saya PNS-nya berarti per 1 Agustus itu tahun 1987. Nah kebetulan dalam perjalanannya waktu itu masih sulit akses dari Kalibening sebagai ibu kota. Dulu ibu kotanya saya di Kalibening Mas. Di Kalibening itu masih sering jalan kaki. Apalagi sampai ke SD belum ada akses yang bisa dilalui kendaraan roda
4, bahkan roda 2 juga sulit, masih jalan kaki pada waktu itu. Kalau lumayan jauh ya Pak. Lumayan. Kalau dari Kalibening sekitar 7 km. 7 km dan sampai ke lokasi sekolah. Kalau kesini dulu ya sampai 8 meter, 8 km itu. 8 km. Alhamdulillah saya di BJ 1 itu sekitar hampir 8 tahun. Nah, pada waktu itu alhamdulillah karena dengan keterbatasan kami memanfaatkan potensi siswa, dengan siswa berkisar 50 sampai 60 siswa dalam satu SD, Mas. Tapi alhamdulillah kami mencoba agar bagaimana mengangkat SD tersebut bisa berprestasi. Alhamdulillah pada waktu itu saya di SD BJ 1 dengan keterbatasan fasilitas yang ada, kami bisa menolongkan 2 kali siswa atlet juara Kabupaten Banjarnegara, yaitu 1 siswa tolak peluru. Kami mencoba karena saya hobi juga atlet tolak peluru, itu latihannya itu pakai batu, Mas, pertama. Oh iya. Pakai batu. Alhamdulillah. Pakai batu kurang 2 hari ada datang orang membawa bandul lampu kastrol. Oh ya. Lampu kastrol itu kan ada bandulnya. Dibawa ke petani, lalu di situ beliau menawarkan, Pak, nopo niki kenging tinggi, seperti itu. Akhirnya bandul lampu kastrol 1 toke bisa untuk latihan anak tersebut untuk latihan tolak peluru. Alhasil kami bawa ke tingkat kecamatan Porseni pada waktu itu. Ini ternyata anak kami juara kecamatan, Mas. Kecamatan, juara kecamatan, dan di situ baru saya pinjam sama SD Kalibening 1 sebagai SD center pada waktu itu, pinjam pelurunya untuk latihan. Nah, dengan latihan rutinitas kami menonton potensi daripada anak. Kalau siang, karena di sini kan terkenal agak dingin ya, itu untuk apa? Berlatih supaya keluar keringat tersebut. Alhamdulillah dibawa ke Banjar, itu anak putri bisa tolakan itu 610 meter, 6,10, berarti 6 meter 10 cm. Saingan saya itu dari Wanajati, pada waktu itu siswanya Mas Edi. Dan tahun berikutnya saya mencoba juga anak tersebut ini untuk ada siswa di sekolah tersebut, ini kami mencoba untuk lompat jauh. Lompat jauh dengan fasilitas apa adanya, yaitu larinya dari depan sekolahan. Lalu ada pekarangan, kebetulan saya pada waktu itu masih di perumahan dinas. Meskipun perumahannya sudah tidak layak sebenarnya pada waktu itu. Ya saya coba pekarangannya ada di sampingnya, saya cangguli, dan nanti kalau anak lari terus saya kasih papan, terus bertolak, tolakannya nanti di sanggulan. Jadi dan di bak apa? Dan di bak pasir seperti idealnya para pelompat jauh. Iya. Tapi alhamdulillah. Jadi intinya dengan segala keterbatasannya pokoknya jangan dijadikan alasan, tapi tidak berprestasi. Tapi ketika kita ada semangat, motivasi pada anak, dan semangat kita untuk memberikan pelatihan dan juga memberikan edukasi pada anak tersebut, ternyata meskipun di pucuk gunung dan berada di lingkungan yang sebenarnya keterbatasan fasilitas, itu ternyata di situ muncullah anak-anak yang berprestasi. Terus kemudian dilihat saya lumayan berprestasi, saya ditarik ke BJ 2 pada waktu itu. Alhamdulillah di BJ 2 siswanya kami coba di situ
untuk diberikan motivasi, karena BJ2 itu kan siswanya sampai 120 lebih. Oh, lebih banyak. Lebih banyak. Jadi potensi untuk maju, untuk berprestasi juga lebih banyak. Di situ kurang lebih 4,5 tahun. Ternyata pada waktu itu siswa-siswa yang saya motivasi itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri, dan favorit itu kalau dulu namanya ini apa ya, yang diterima tanpa tes lah, PMDK. Dulu masih PMDK. Ini sampai 6 anak yang kemudian, dan sebelumnya tidak ada. Dan sehabis itu juga sampai sekarang tidak ada. Oh, gitu. Dari Bantul. Lucunya situ. Lalu apa? Lalu siswanya juga, alhamdulillah dalam kurun waktu 4,5 tahun, ini sekarang yang jadi PNS ini 5. Sebelumnya ada, kalau ada jauh sana. Setelah itu ada tapi baru 2. Nah, setelah itu berarti 99. Saya kan pada waktu itu gini, di sini 94 sampai 99. Nah, 99 ini saya nyalon kades karena keinginan masyarakat untuk nyalon kepala desa. Itu udah tinggal di Bandana Rumah? Ya sudah di sini. Udah di sini. Tapi di situ kami pernah, karena dulunya dikiranya cuma apa, bisa hanya bidang olahraga dan bidang teknik edukasi, tidak. Tapi saya mencoba pada waktu itu juga, tadi siswa-siswa kita berprestasi. Dan siswa tersebut itu pernah menjadi finalis lomba cerdas cermat kabupaten. Jadi sini juara 3. Karena pada waktu itu kalau tidak salah tahun 97 atau 98. Ini siswa kami dari BJ2 ini finalis lomba cerdas cermat Pempat. Juara satunya Rakit. Ya, dari Kecamatan Rakit itu Desa Lengkong kalau tidak salah. Juara 2-nya adalah dari Madukara. Dari sini juara 3, tapi masuk finalis dari 20. Dulu masih 18 kecamatan, Mas. Kali Bening kita masih Kali Bening. Nah, setelah itu saya jadi kepala desa. Kepala desa pada waktu itu saya lawannya ada incumbent. Kami mengikuti masyarakat, sebenarnya tidak diizinkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolahnya pada waktu itu, wah Pak, saya lebih baik saya yang mundur jadi kepala sekolah, jenengan saja yang jadi kepala sekolah, dan nanti jenengan jangan nyalon kades. Karena takut kehilangan aset sekolah itu. Nah, itu meskipun saya sampaikan lagi bahwa dengan keterbatasan personil guru pada waktu itu cuma 5, Mas. Guru dan 1 guru agama itu sering sakit pada waktu itu. Tapi kami mengajak teman-teman, ayo kita pasti bisa, ketika ada kemauan pasti di situ akan muncul sebuah kemampuan. Jadi ketika ada kemauan pasti di situ akan muncul sebuah kemampuan. Kita mampu bagaimana untuk mencetak generasi yang bagus, meskipun ada di pucuk gunung. Yang aksesnya buat kendaraan aja masih belum bisa ya. Iya, betul. Jadi saya di SD ini sedikit nanti dilanjutkan lagi, ini sedikit. Ini sayang ini kalau dilewatkan. Iya. Dulu teknik motivasinya seperti apa Pak untuk anak-anak sekolah itu biar bisa dibilang pelosok ya kan, tapi bisa jadi juara, bisa jadi finalis waktu itu. Sedikit barangkali bisa untuk bermanfaat untuk dunia pendidikan saat ini. Terima kasih sekali. Ini saya metodenya itu memang sebenarnya itu ada kurikulum. Tapi pertama anak itu saya motivasi bagaimana kita untuk bisa semangat belajar. Ini. Dan saya satu persatu anak itu cara menulisnya duduk yang benar. Dan di situ bagaimana saya menanamkan anak supaya memiliki nilai kepatuhan terhadap orang yang lebih tua dan orang tua utamanya. Ini. Jadi ketika anak nanti patuh terhadap orang tua, saya percaya ketika orang tua nyuruh belajar, dia mau.
Nah caranya bagaimana? Pada waktu itu memang saya menekan, mungkin kalau sekarang saya bisa dikatakan melanggar HAM ya. Karena apa? Saya ultimatum pada siswa-siswa, nduk lek, hormati orang tuamu. Karena orang tuamu yang telah berjuang semaksimal mungkin, satu untuk hidup, yang kedua adalah menjadi bapak ibu yang bisa membawakan nanti ke arah lebih ke depan yang lebih maju dan kita adakan sebuah perubahan. Artinya perubahan karakteristik kebiasaan-kebiasaan di sini. Ini. Nah, ternyata di situ diwajibkan itu anak untuk boso marang wong tua. Wajib. Jadi saya sampai bilang, anak-anak silakan, anak-anak harus itu boso sama orang tua. Kalau tidak, nanti saya kasih nilai pempek, nanti saya marah. Ya, ini wajib. Kalau menurut saya wajib. Ternyata setelah itu betul. Jadi saya hanya menuntut tadi apa? Dalam harapan kami adalah memiliki nilai kepatuhan terhadap orang tua. Ini yang saya motivasikan kepada anak didik kami. Satu, kedua kalinya juga pernah kami memberikan edukasi pada anak, manfaatkan waktu dan berapa sih sebenarnya dalam kita hidup 24 jam itu berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa kontribusi yang diberikan kepada keluarga. Ini saya sampaikan. Jadi sejak bangun tidur anak sudah bikin jurnal, Mas. Jurnal. Jadi bangun tidur dia langsung apa? Wudhu untuk sholat ya, subuh ya. Nah itu dihitung berapa. Dari situ ada nomor urut-urutannya, nanti pemasukan dan pengeluaran. Terus di situ ada kolom keterangan. Nah, bangun tidur misalnya jam 4.30. Terus uriannya adalah berwudu. Pemasukan kosong strip. Pengeluaran 200 rupiah. Keterangan adalah untuk ibadah. Terus ketakwaan. Seperti itu. Nilai ketakwaannya ada. Jadi ibadah untuk ketakwaan. Lalu habis itu kedua kalinya urian mandi. Nah di situ kasih pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Oh pemasukan masih kosong ya Mas. Kosong, pemasukan kosong. Lalu pengeluaran sampai 500. Alasannya apa? Untuk air, sabun, pasta gigi, ini. Dan itu sampai malam. Diperhitungkan gimana? Diperhitungkan semua sampai malam itu. Sampai tidur. Dan biaya ketika tidur pakai lampu dan sebagainya. Dan itu semuanya terus nanti makan pagi dan sebagainya. Ternyata satu anak kita jumlah biaya untuk biaya saku sekolah dan sebagainya itu bisa pada angka 21.000 satu hari. Pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu. Ya kalau sekarang ya bisa lah. Pada waktu itu ya udah sampai itu sih. Tapi hitung-hitungannya kalau sekarang itu. 21 saya tanyakan pada anak tersebut, Mas, Mbak, keluargamu piro? Lalu jawab, 5 Pak. 5? Iya, siapa saja? Mbah 1, Bapak Ibu dan saya dan adik saya. Oh bagus. Kalau semuanya itu biaya hidup panjenengan dengan keluarganya itu kan tinggal dikalikan 5. Berarti ada berapa? Kalau saat panjangan tok cuma 21. Kalau orang 5 berarti 105.000. Saya tanyakan, orang tuamu kerjanya apa dan yang bekerja di rumah itu siapa saja? Katanya kerjanya gelondong, Mas. Gelondong tahu buatan? Kayu. Iya, mikul kayu. Terus dia dapat upah berapa? 60.000. Kalau 105.000 diambil 60.000 pendapatannya berarti ada minus 40.000. Nah ini saya menekan kepada anak-anak
ketika sudah sarapan pagi, tidak dikasih uang untuk saku, jangan terlalu merepotkan orang tua. Dan saya minta tolong, apapun dikasih karena tadi nilai kepatuhan diterima, kalau tidak kasih mungkin sudah tidak ada. Nah ini, maka anak-anak oke, ACC, sehingga untuk itu. Sampai dengan ini Mas Nek, dengan bagaimana untuk memberikan kontribusi terhadap orang tua. Ini pagi-pagi saya dikasih setelah mandi nyapu, nanti dihargai Rp1.000. Nyuci piring dihargai 200, tapi tidak menerima uang. Cuma untuk nanti dalam pengolahan itu ada pemasukan dari sektor lain selain ayah, itu saja. Nah orang tuanya, ibu-ibu juga saya undang sini Mas, ke sekolahan. Tolong jenengan, karena sudah dihandle pekerjaan rumah, nyuci piring, terus nyuci baju, nyapu, panjenengan bagaimana caranya bisa menjadi wanita yang produktif. Paling tidak memberikan nilai tambah agar pendapatannya tidak hanya Rp60.000. Caranya bagaimana? Ambil ramban itu apa enggak? Ramban itu dari daun nangka, daun kaliandra, rumput tapi yang pakai itu. Oh ya. Iya. Untuk ramban, dan di situ suruh untuk apa? Untuk memelihara kambing, hewan. Dan di situ juga anak pada hari Minggu saya kasih jurnal sendiri Mas, kegiatan hari Minggu. Jadi orang tua juga kami harapkan mengajak anaknya untuk pergi ke ladang, dan situ dikenalkan dengan tanaman-tanaman yang ada. Sehingga bagaimana anak, mana mungkin kata orang tidak kenal tidak sayang. Tapi ketika mengenal ini tanaman kapulaga, ini ada pisang, ini ada cabai dan sebagainya, dia akan kenal. Ketika kenal, pada suatu saat dia akan mencoba untuk menanam. Nah inilah harapan saya, itu yang namanya kearifan lokal. Sebenarnya kalau saya sederhana, jadi anak dikenalkan dengan lingkungan potensi yang ada, sehingga anak ketika sudah cuma pada batas tertentu dia belajar di tingkat SD atau SMP, dia dapat mengelola potensi yang ada di lingkungannya dan bisa dihidupi, memberikan feedback, umpan balik. Jadi dari sejak dini, dari sejak SD itu anak udah dimotivasi sama jenengan itu perjuangan orang tua, jadi kewajiban anak untuk membalasnya dengan belajar giat seperti itu. Iya, ya itu, dan belajar giat dan dimanfaatkan bukan untuk dipekerjakan, tapi membantu. Karena menurut saya membantu orang tua ketika meringankan beban pekerjaan yang mereka sesuai dengan tingkatan usianya. Ini contohnya tadi saya sampaikan, nyapu lantai, nyapu halaman, nyuci piring, terus nanti juga nyuci pakaiannya sendiri. Ini kan karena yang namanya kerja itu nanti dijadikan sebuah budaya. Jadi kebiasaan tanpa berapa yang didapat, tapi sejauh mana aku bisa bekerja dengan baik. Inilah yang lebih penting Mas. Maka anak buah saya, termasuk dari anak didik, termasuk orang-orang yang ikut kerja saya kasih penting, meskipun gajinya sederhana, tapi terarah gitu loh. Jadi sistem pendidikan. Oke, berarti nggak cuma ngajar ya Pak, tapi mendidik nih Pak. Itu lebih penting lagi. Itu seperti itu. Kalau jenengan percaya atau tidak, saya juga sering memberikan motivasi kepada ibu-ibu SPP, simpan pinjam perempuan, itu, dan ibu-ibu PKK, bagaimana kita bisa melawan potensi lingkungan untuk kemakmuran. Jadi artinya apa yang ada di lingkungannya, ada daun pepaya, kami memberikan edukasi untuk masak daun pepaya. Itu sayur pepaya tapi sayur bening dan tidak pahit Mas, sayur pepaya. Dan juga saya punya masakan yang trending, mungkin orang-orang tidak tahu, yaitu sop lumbu. Ini kami dalam kesibukannya, alhamdulillah kami juga bisa mencoba untuk masak itu, dan saya berikan pada orang-orang itu untuk edukasi ibu-ibu. Jadi bagaimana kita
manusia hidup untuk mengurangi daripada pengeluaran. Ini kita memanfaatkan potensi lingkungan untuk kemakmuran. Karena di sini identik dengan sayur mayur itu banyak, tinggal ada kemauan atau tidak. Oke. Berarti setelah dari SD itu jenengan jadi kepala desa. Betul. Di desa Beji. Iya. Apa yang perubahan apa yang berhasil dicapai ini Pak selama menjabat jadi kades? 2 kali berarti ya? Saya 2 kali. 2 kali berarti kan ya, 2 periodisasi. ya mau nggak mau kan periode pertama dianggap masyarakat berhasil, terus akhirnya periode kedua berhasil ini dipilih kembali gitu. Iya. Jadi Gebrakan apa itu? Waktu itu? sebenarnya sederhana. Yang pertama kami mencoba bagaimana orang itu ada nilai kepercayaan terhadap kami ketika kami menjadi ya leadership ya di desa tersebut. Kita memberikan contoh-contoh yang baik dengan kerja keras, dengan semangat, menggali potensi-potensi yang ada. Terus kami mengadakan pendekatan sehingga ada pengakuan. Ini ayah saya di desa itu. Ini ayah saya seperti itu. Jadi alhamdulillah ketika kami jadi kepala desa ini tahun 1999 pertama, periode pertama sampai 2007. Nah, 2007 ini kami mencoba untuk ya akses jalan Mas, yang tadinya belum bisa dilewati sepeda motor, belum bisa dilewati roda 4, alhamdulillah sudah bisa kita jalan putar untuk Beji yang tadinya tidak ada, sampai itu ada kita buntu sini saat dari pertigaan SMP sampai dengan Beji Wetan buntu di sana. Lalu Beji Wetan dari sana tidak ada akses jalan. Lalu yang dari utara dari atas itu Gunung Condong ke bawah itu ada jalan tapi sangat Lampeng. Jadi Lampeng dengan Beji Wetan tidak ada jalan tembusnya. Ada tapi jalan masih setapak. Nah, saya pada waktu itu mencoba untuk minta bantuan sama Pak Ramil dan saya Banjar untuk diadakan TMMD pada waktu itu. Tentara Manunggal Masuk desa. Masuk desa. Karena masuk desa pada waktu itu alhamdulillah kita bisa jalan lurus. Nah, akhirnya sampai dengan saya habis masa jabatan itu jalan lingkarnya sudah jadi. Dan pada waktu itu alhamdulillah yang saya buat itu jalannya lumayan meskipun dengan keterbatasan dana yang ada. Karena pada waktu itu sejak 2002-2003 itu kami beserta teman-teman itu mencoba dengan di bawah ketua Mas Kokoh Handong yang dari Ponorogo itu bagaimana kita desa untuk bisa ada undang-undang desanya dulu dan sehingga pemerintah pusat ini bisa ikut mendanai yang langsung ke desa yang sekarang adalah DD itu dana desa pada waktu itu sampai dengan pemerintahan Pak SBY dan Pak SBY berakhir dan baru dieksekusi pada pemerintahan SBY dan dijalankan pada waktu itu pemerintahan Pak Jokowi. Jadi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu Mas. Undang-Undang desanya itu perjuangannya panjang itu. Saya sampai 12-an tahun itu sampai ke Semarang, ke Solo, kemana saja sampai ke Jakarta sudah tidak hanya 1-2 kali. Ini karena harapan kami adalah kalau desa itu bisa terbangun dari seluruh Indonesia, maka desa itu akan maju. Ketika desa maju, pasti kecamatan maju, kabupaten maju, dan provinsi maju, jelas betul-betul Indonesia Raya. Harapan untuk kemandirian desa ya? Itu penting sekali, maka pada waktu itu Mas, saya mencoba tahun 2004 ya, bikin yang namanya UEDSP Mandiri, usaha ekonomi desa simpan pinjam, dan alhamdulillah kami juga untuk studi banding untuk kabupaten kota di Jawa Tengah banyak yang sini dan juga dari provinsi Sumatera Barat Mas. Itu dengan izin Pak Gubernur
itu datang ke sini untuk jauh-jauh ke Pandanarum untuk Pandanarum studi. Masih Pandanarum. Dan saya juga pernah pada waktu itu Karena pengelolaannya atau iya, karena pengelolaannya dan kami meskipun mengelola bukan uang dari pemerintah, kami uangnya sederhana, yaitu uangnya dari tabungan masyarakat. Kami menghimpun tabungan dari masyarakat, Mas. Nah, kami menghimpun tabungan masyarakat dan uang yang kami himpun adalah dipinjamkan pada orang yang lain. Dari satu sisi kami mengedukasi untuk kembali menabung masyarakat, sisi yang lain adalah mereka yang mau memanfaatkan dana yang ada dengan suku bunga yang terjangkau. Dan nanti hasilnya seperti kalau sekarang ada yang mengatakan secara syariah seperti itu. Jadi bagi-bagilah untuk pengelolaan untuk ini dan nanti ada sebagian yang masuk desa yaitu APBDes. Dan perkembangannya kami dapat kepercayaan ada yang nyampe itu pada waktu itu nabung sampai hampir 20 juta, Mas. Berarti asetnya ya lumayan. Kami sering presentasi di kabupaten itu tentang BUMDes. ekonomi mikro. Iya. Ini. BUMDes Mandiri yang akhirnya jadi BUMDes Mandiri. Nah, mengapa kami punya program seperti itu? Karena menurut hemat saya adalah di mana di situ ada komunitas masyarakat, di situ ada sirkulasi keuangan yang permanen. Jadi uang dulu yang dari pinjam ini pinjam sini, pinjam ini kan terus permanen, maka di situ muncullah kegiatan-kegiatan, Mas, kegiatan ekonomi. Ini menurut pendapat saya. Jadi di mana ada komunitas masyarakat, di situ ada sirkulasi keuangan yang permanen, maka di situ akan tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan itu betul-betul terjadi seperti itu memang. Seperti itu. Ini sebenarnya program seperti itu aku dengar banyak sih, Pak. Cuma kebanyakan ya nggak lama. Iya. Nggak lama. Entah itu karena pengelolaannya atau ada oknum yang di situ yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Ini malah Pandanarum malah menjadi percontohan nggak cuma di Banjarnegara, malah sampai Sumatera tadi. Sumatera Barat. Ya. Tuah Sakato. Saya yang anunya dulu hilang itu spanduk yang dari sana itu kenang-kenangan dari sana. Tuah Sakato itu Sumatera Barat. Itu sih. Dan betul apa yang disampaikan panjenengan, ketika saya sudah purna jadi kades, ternyata 3 tahun masih laporan dan kesininya ya ngapura gitu. Karena kami juga tidak mengelola di desa. Tadinya saya sering menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, yaitu di Hotel Garuda, di tempat-tempat yang lain itu. Ya, ini tentang bagaimana mengembangkan dari wadah badan usaha milik desa. Jadi saya juga pernah pada waktu itu sama dari Pemkab saya ke Yogyakarta di Hotel Sahid Jaya. Itu saya sampaikan pada waktu itu masih Dirjen Budayagarnya Pak Soni Sumartono kalau tidak salah yang kemarin itu. Jadi ini apa PJ Gubernur DKI pada waktu Ahok nyalon lagi itu. Nah, di sana Pak Dokter itu menyampaikan pada kami dan yang dari kabupaten itu di Supermades pada waktu itu PMD apa itu nanti ini kalau jadi apa proyek nasional bagaimana, apa siap jadi narasumber untuk nasional. Kami insya Allah siap, tapi pada waktu itu berapa bulan beliau terus ganti dirjen. Jadi tapi istilah ini kan ada istilah kemudian PMPM Mandiri, Mas. PMPM Mandiri. Nah ini saya dulu namanya UEDSP Mandiri. Jadi ada satu titik penting kata yang melekat di situ. Padahal dulu belum ada. Nah ini yang membawa saya pada tahun 2010 saya menjadi kepala desa teladan Kabupaten Banjarnegara. Karena
Ya nuwun sewunya yang berkaitan dengan uang, apalagi uang masyarakat kan sangat riskan gitu ya. Iya. Sangat riskan, makanya banyak yang akhirnya Gulung tikar. gulung tikar gitu karena Ya. barangkali mungkin transparansinya atau sistem pengelolaannya yang barangkali belum begitu siap. Ya, di situ tadi saya sampaikan ketika kami menjabat adalah yang pertama bagaimana kita menanamkan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kami. Ini sebagai leader, sebagai kepala desa, ketika sudah ada kepercayaan, insya Allah rakyat mau. Contohnya tadi, nggak punya uang kok kenapa bisa ada orang nabung-nabung? Jadi kalau tidak ada kepercayaan tidak mungkin. Iya. Yang penting saya satu hal, yang penting saya butuhnya seperti apa, jangan sampai saya pinjam itu. Ini rahasia. Ya, lebih baik saya pinjam keluar kalau mau pinjam seperti itu. Memang saya pinjam keluar. Harus menjaga kepercayaan. Nah, iya, jadi kepercayaan dan ketika pada pengelola kami bisa juga menanyakan dan di situ agak sedikit bukan keras, tapi hati-hati, hati-hati. Ini uang rakyat, nanti ya saya yang bertanggung jawab. Saya sampaikan kalau orangnya udah percaya, nanti saya kasih sertifikat saya, jangan khawatir. Tapi ternyata bisa memberikan kontribusi terhadap APBDes. Dan ketika itu saya sering juga untuk ini promosi dari UEDSP, Usaha Ekonomi Desa dan Pinjam, dengan memberikan apa? Ya kita sekedar memberikan seragam batik, ketua RT, ketua RW, lembaga desa, ini kan enak. Jadi kita apa? Ya saya pribadi mengeluarkan, tapi tidak begitu banyak karena ditopang dari itu. Misalnya ini habis berapa? 10 juta untuk beli seragam dan sebagainya, menjahitnya. Berarti itu misalnya kalau sekarang 10 juta, kalau dulu ya berapa uang juta? Iya. Itu berarti uang itu paling saya 5 juta, nanti dari ini 5 juta. Kalau dulu mungkin habisnya 2 juta, saya 1 juta, yang 1 juta datang. Nah kalau pada waktu saya itu setiap lebaran, nanti saya berikan apa? Ya THR bentuknya berbeda-beda. Pengalaman pertama saya dulu bentuk pertama, wah saya berikan ini sarung untuk ketua RT misalnya itu sama RW. Tapi saya berpikir kalau sarung, terus kedua kalinya uang. Tapi saya berpikir kalau dikasih sarung yang menikmati hanya Pak Ketua RT sama RW. Kalau diberi uang, bisa-bisa uang tidak tepat sasaran. Dipakai oleh Bapak untuk beli rokok, untuk beli apa kan? Maka saya harus berpikiran cerdas. Artinya saya memberikan bahan apa? Sembako. Ada gula, ada minyak. Jadi sekeluarga bisa menikmati. Tidak hanya satu keluarga. Ketika ada tamu ketika lebaran ke situ, itu bisa, ayo yuk ngunjuk sirup ya. Dah mereka mendengar tuh sirup, iya, di paring Pak Lurah ya. Nah ini yang misi kami adalah nilai manfaatnya itu lebih luas mas. Apapun yang saya perbuat itu saya harus memberikan nilai manfaat yang lebih luas. Ya seperti pada tahun 2004-2005 kami mencari apa bantuan untuk gerakan nasional hutan. Kami juga untuk teman-teman yang ada di kecamatan sini kades ya nanti bersama semua dah kita. Dan sekarang udah mulai buah jangka panjangnya karena apa? Pada waktu itu ada manggis, ada durian, sekarang manggisnya udah mulai buah mas. Dan ini orang akan teringat, gimian ke Pak Parjo zamannya seperti itu. Jadi kami ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi karena apa? Nilainya tadi, nilai manfaatnya lebih panjang. Contohnya, karena apa? Oh, saya kasih buah-buah. Contohnya ada durian, ada manggis. Karena itu memiliki daya ikat yang tinggi mas terhadap tanah. Untuk longsoran itu berbeda ketika kita menanam akasia. Akasia dipotong, nanti panennya lagi 7 atau 8 tahun, sedangkan nanti tunggaknya itu akan cepat busuk. Nah ketika busuk itu cenderung akan mudah kan tanah itu menjadi longsor. Kalau buah kan jadi berkelanjutan ya. Iya. Yang ditunggu hasil panennya, bukan kayunya. Bukan kayunya, tapi semakin besar, semakin buahnya lebat dan nilai rupiahnya semakin
tinggi dan jangkanya panjang, dan di situ juga daya ikatnya saya sampaikan. Kalau tanaman seperti manggis itu dalamnya kan ada galih, itu tidak cepat lapuk. Durian juga seperti itu. Ya. Ini Pak, berarti memang ada kecenderungan dari saya dengar dari tadi, dari semenjak masih jadi guru pun, Iya. ekonomi produktif memang menjadi salah satu concern jenengan ya. Iya, itu harus Mas, karena misi saya sederhana, di mana kita jelas pertama, di mana bumi kita bijak, di situ langit kita junjung. Di mana kita hidup pada suatu tempat, kita inventarisasi potensi lingkungan kita yang ada di tempat itu, dan kita berdayakan potensi yang ada. Bagaimana potensi yang ada di lingkungan memberikan feedback atau umpan balik terhadap kemakmuran kita. Ini jadi sebenarnya untuk pergi ke sana-sana itu akhirnya ya juga bagaimana kita menciptakan sebuah kemakmuran, kebahagiaan dari sebuah keluarga seperti itu. Nah, Pak, sebagai kades jangan memiliki kewenangan, walaupun terbatas lingkupnya. Terus barangkali ini yang menjadi salah satu alasan untuk di kontestasi ini untuk di legislatif gitu Pak. Ya, yang pertama yang jelas, saya sebenarnya sih sudah tua Mas. Jujur, kami menginginkan generasi yang muda, tapi punya visi ke depan atau visioner. Depannya visioner. Artinya, ketika kita memperjuangkan atau berkarya itu tidak hanya kebutuhan pada saat ini, tapi kebutuhan bagaimana ke depan. Nah, ternyata situasi kondisi di Kecamatan Pandelum ini saya sampaikan pada Mas Jati, yaitu kalau saya memberikan penilaiannya adalah tidak bisa berkembang seperti kecamatan yang lain, atau kita masih berada di barisan belakang. Nah, maka dari itu sebenarnya saya tidak ingin untuk, karena sudah tua tadi sampaikan, untuk terjun ke bidang politik, tapi karena kami merasa terpanggil bahwa Pandan perlu adanya anggota dewan yang bisa nanti akan bisa menampung dan mengawal serta nanti menyampaikan dan memperjuangkan daripada aspirasi masyarakat dengan melihat potensi yang ada di wilayah Kecamatan Pandan utamanya, dan juga Kecamatan Pandan dalam daerah pilihan wilayah 5, Dapil 5. Sebagai yang tinggal di Pandan Arum, sebenarnya potensi-potensi apa yang dimiliki oleh Pandan Arum yang belum dikemas, belum diekspos, belum dimaksimalkan? Potensinya kira-kira apa Pak? Sudah begini, potensi itu bisa berkembang apabila didukung oleh sarana dan prasarana. Yang pertama adalah akses jalan. Ternyata akses jalan di Kecamatan Pandan secara umum, baik yang di desa-desa maupun jalan kecamatan itu tidak semulus, tidak sebaik di kecamatan-kecamatan yang lain akses jalan. Yang kedua, perekonomian bisa tumbuh dan berkembang apabila akses jalan itu bagus. Terus yang ketiga adalah sebenarnya potensi yang ada di sini itu banyak, tapi karena butuh edukasi dan keteladanan dari saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi. Ini sebuah teladan. Karena apa? Karena Nun Sewu ini di Kecamatan Pandan bisa bergerak ketika beliau ada suatu keteladanan. Contoh. Jadi tadi saya sampaikan potensi lingkungan ada, tapi tidak dicontoni. Setelah dicontoni, saya tanyakan, udah masak sayur pepaya belum? Sampun, enak. Terus pahit rasanya enggak. Berarti kan butuh suatu contoh atau keteladanan.
Dan di sini juga banyak sebenarnya Pandanarung kalau dilihat dari rempah-rempah, yaitu ada kapulaga, ada kopi. Kalau Kali Bening dulu gudangnya kopi ini dari Kulon Condong, Mas, dari wilayah Kecamatan Pandanarung itu. Kalau di sana hanya pasarnya menerima, tapi sana sekarang sudah berkembang, yaitu dengan adanya Arabica dan sebagainya. Nah, sini juga sebenarnya ada. Terus di situ rata-rata ternyata saudara-saudara petani kita itu masih bersifat mandiri. Seperti ditanam kebiasaannya, ini perlu adanya suatu pembinaan. Nah, desa itu, dan bagaimana agar komposisi tanah itu agak lama ini perlu ada pemupukan dengan tidak hanya pakai pupuk kimia tapi pakai pupuk. Ini perlu diadakan edukasi dari kelompok-kelompok masyarakat ini, dikumpulkan, terus nanti bagaimana kita agar karena setiap tumbuhan di situ pasti membutuhkan memiliki karakteristik. Contohnya dulu di sini nilam, Mas. Nilam kalau ditanami nilam terus nanti kelamaan ya kurang subur, dan di situ kadar minyaknya akan berkurang. Ya, benernya akan berkurang. Contohnya kalau pada awal itu sampai per 1 kintal 2 liter. Tapi akhirnya tidak sampai 1 liter. Karena apa? Kandungan unsur hara di unsur hara di tanah itu sehubungan dengan tanaman tersebut ini sudah berkurang. Begitu kapulaga, kalau baru ditanami kapulaga, kapulanya bagus, subur, dan nanti buahnya bisa besar, satu manggar itu bisa sampai 20, 25 dan sebagainya. Ternyata lama-kelamaan ketika tidak diikuti dengan nutrisi makanan tambahan, di situ ya akan menjadi berkurang, bahkan cuma 15 dan sebagainya seperti itu. Ini seperti ini. Ini perlu kalau bisa itu kelompok-kelompok itu dikumpulkan, sehingga harapan kami nanti bisa Pandanarung paling tidak sebagai nanti produksi, terutama produksi daripada kapulaga dan juga tanaman kopi. Produksi kopi di sini. Nah, kalau itu kan potensi ya, Pak. Potensi ya. Secara umum selain akses tadi, selain infrastruktur jalan, isu-isu apa yang ramai di masyarakat ini yang harapannya bisa diselesaikan ke depan itu? Ya jelas, pertama itu ya saya sampaikan tadi, infrastruktur, ya jalan utama itu jalan kabupaten, nanti juga jalan desa, dan harapannya adalah jalan lingkungan. Itu yang menurut saya adalah sangat penting. Karena apa? Ada jalan-jalan yang menghubungkan dari desa satu ke desa lain, dari dukuh satu ke dukuh lain. Ternyata di situ masih utuh, masih tanah, Mas. Ya, jadi di sini ada 3 jalur. Jalur utara itu jalan yang Sirongi, dari Budahan Sirongi ke sana, tapi jalannya ya lumayan, udah bagus, kemarin Pak Bupati izin. Terus jalan tengahnya ini yang lewat depan SMP sana sampai ke Klesem, lalu jalan selatan yaitu yang lewat Sidoaji yang terobosannya nanti bisa masuk ke daerah Purbalingga, Gunung Bulet, dan ada juga yang belok kanan nanti masuk Curug Muncar, lalu Penanggungan, Taranggundang, ini sampai ke Pingit. Di sana jalannya masih sangat sederhana. Masih tanah itu tadi. Masih tanah, masih ya dona ini jadi ya prihatin juga. Dan jalan-jalan yang sudah ada seperti dari Lawen ke Lengsar itu mau ke Sirongge, jalannya sudah cukup hancur ini, dan apalagi panjenengan tadi ke Beci juga jalannya sudah memprihatinkan. Kalau kami sih mungkin orang tua pelan-pelan tidak apa-apa, tapi anak mau sekolah agar cepat sampai, lalu mempercepat juga bingung. Kendaraannya bisa-bisa apes-apesnya adalah jatuh. Padahal kalau jalan itu terhambat,
pasti waktu itu juga akan bertambah. Misalnya dari BC Wetan sini sampai ke SMP, kalau jalannya baik, saya kira 5 menit nyampe. Tapi ketika jalannya kurang mulus, itu sampai 10 menit. Sedangkan waktu 5 sampai 10 adalah butuh bahan bakar. Ini tambah. Yang kedua, jelas on-board suhu cadangnya tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, apes-apesnya pengendaranya jatuh. Kalau jatuh bisa sepeda motornya rusak, orangnya juga sakit. Jadi itu menjadikan seharusnya perhitungan berapa setiap hari kita harus mengeluarkan budget yang tadinya bisa kalau 5 menit misalnya Rp500 atau Rp1.000 jadi menjadi Rp2.000. Ini adalah waktu itu kalau dihitung itu harus kita hidup dihitung. Ini berarti pemborosan ini ya. Nah, itulah jadi kami ya merasa terpanggil bagaimana berusaha semaksimal mungkin. Kalau nanti dipercaya masyarakat ini, kami akan berusaha berjuang semaksimal mungkin baik dari bidang infrastruktur, bidang pendidikan, karena IPM di sini itu masih rendah 6,9. Ini cara ratanya masih rendah. Saya akan bersama dengan Dikpora nanti bagaimana kita untuk menaikkan IPM. Nah, terus bidang ekonomi termasuk ekonomi produktif, kami akan mencoba itu dengan bagaimana kita bisa mengelola secara intensifikasi, yaitu lahan kapulaga dengan luasan yang tetap, tapi kita akan meningkatkan produktivitas. Dan juga bagaimana kira-kira nanti bisa bekerja sama kami dengan Disubun ini ya, perkebunan dan lain, kira-kira Pandanarum ini nanti ada penghijauan. Karena apa? Karena secara fotografis wilayah Pandanarum adalah jarang sekali tempat yang datar, tapi pegunungan naik turun, sehingga di situ butuh pohon atau tanaman pengikat agar untuk mengurangi tanah longsor dan sebagainya. Dan kami juga berharap nanti dari Dinas PU ini memberikan edukasi kepada ya perangkat desa bagaimana kita terutama kadus untuk mengelola jalan-jalan yang ada, yaitu dengan kita membersihkan saluran air jangan sampai berjalan di jalan nanti, tapi di saluran lewat jalannya. Nah, ini harapan kami nanti agar apa? Nilai manfaatnya lebih panjang, awet lah mas. Awet ketika jalan kan hasilnya itu air dan tidak ada air. Iya, musuhnya air, dan di situ juga tidak banyak longsoran ini. Itu mas. Pak Parjo, gimana? Ya itu secara umum kira-kira yang akan ditawarkan pada masyarakat, yang program yang akan didorong nanti apabila dipercaya oleh masyarakat duduk di legislatif. Nah, Pak Parjo, ini tadi sempat dibahas juga soal kopi di Condong, di mana tadi Pak? Oh, kopi di Kulon Condong, di Kulon Condong wilayah sini. Iya. Itu kan Banjarnegara ini lagi ramai kopi nih Pak. Iya. Lagi ramai kopi, terus di mana-mana muncul perkebunan kopi. Dan sampai sejauh ini pasarnya masih sangat terbuka, luas, bahkan permintaan ekspor juga sudah mulai muncul. Barangkali itu bisa nggak misalkan sekarang diversifikasi, misalnya ada kapulaga, terus kemudian ada di
di tepiannya barangkali ada tanaman kopi seperti itu. Jadi bisa sekaligus mengikat tanah, ada produksi kopinya juga, kapulaganya bisa tetap jalan juga seperti itu Pak. Ini gini, kalau biasanya kapulaga itu nanti kan termasuk kleang dan kopi itu bisa menutupi bunganya, jadi berkurang. Rata-rata kalau orang sini itu di samping batas itu ditanami kopi, dia perbatasan. Ya, untuk perbatasan biasanya kopi, terus nanti tengahnya ini bisa ditanami tanaman komoditas lainnya seperti ada kapulaga gitu. Kalau di tengah-tengah nanti kan Yomong dan akan jatuh ke situ. Nah, ya maksudnya itu di batas-batas lahan itu biasanya. Ya, itu bagus. Dan ada juga lebih bagus sebenarnya itu dugal lah, khusus itu ya bagus lagi kopi. Tapi itu perlu pemeliharaan, dan inilah kadang-kadang saudara kita ternyata kurang sabar. Kurang sabar artinya ketika kapulaga mahal, kopinya ditebang. No. Ketika kapulaganya murah, nanam kopi lagi. Nah, ini kadang-kadang kurang sabar, dan dia cara perawatannya juga kurang bisa maksimal. Nah itu barangkali yang perlu nanti diedukasi itu ya. Itu perlu nanti, misalnya tadi sampaikan bahwa dari kelompok-kelompok itu kita paling enggak nanti harapan kami ini ada ini percontohan. Kalau ada khusus nanti ini untuk edukasi mereka beri demplot. Misalnya ini ada 1/2 hektar kita tanami kopi khusus jenisnya robusta. Kalau robusta itu kan perawatannya gampang. Dataran tinggi Arabica ini masuk dataran kalau lebih tinggi, kalau sini Arabica tapi tidak sebagus yang ada di daerah Kali Bening sana. Karena apa? Ketinggian DPL dari permukaan laut kalau di sini sekitar ya 750 km. Kalau di sana sudah di atas 1000. Kalau di atas 1000 itu buahnya akan lebih lama dan rasanya akan lebih mantap. Itu kalau Arabica. Tapi di sini rata-rata robusta. Ya. Robusta pun sekarang harganya sudah cukup lumayan. Yeah. Karena ya kopi yang tadinya mungkin kita itu tergiur ketika COVID, harga kapulaga naik, maka pada waktu itu di wilayah Kecamatan Bandung bisa yang nanam kapulaga meningkat 200%. Yang tadinya punya lahan misalnya bisa menanam 1000 tanjak karena harganya luar biasa pada waktu itu, sehingga nanam lagi 2000 tanjak ya, atau 2000 dapur. Yang belum nanam, sehingga terjadi kenaikan sampai 200%. Nah, kalau pupuk di sini gimana Pak? Nah, itulah Mas. Ini pupuk di sini gini saya sampaikan pada panjenengan. Sebenarnya dengan kebijakan pupuk pakai kartu tani ini kami sangat kurang setuju. Karena apa? Karena harus tahu persis latar belakang para petani. Jujur saja, orang yang mau bercocok tanam petani itu ini usianya yang 35 tahun ke atas. Yang usia 30 tahun ke bawah ternyata ada, tapi iya jarang yang mau bertani. Maka dari satu sisi saya secara pribadi ini berpikir dan akan saya khawatir pada generasi kita. Ketika generasi kita tidak mau nanam, jangan diharapkan kita akan terpenuhi kebutuhan makan. Karena apa? Karena hasil yang kita makan adalah hasil dari bumi. Dari hasil kita menanam. Nah, tadi sebenarnya dengan adanya saya sampaikan yang petani ada 35, usia 35 ke atas, di situ kehidupan petani sebenarnya sederhana Mas.
yaitu bangun tidur, sholat subuh bagi yang mereka menjalankan sholat subuh, terus biasanya habis itu nyuruh istrinya untuk rebus air, bikin kopi. ya, untuk bikin minuman untuk minum, dan nanti sanggup untuk ke ladang. Nah, sambil bapaknya itu ngasah arit, terus ngasah pencong atau cangkul untuk dibawa ke sana. Lalu bapak bilang, "Mak, tolong saya dimadahkan itu pupuk dan 5 kilo." Nah, lalu kalau pupuk bebas habis pak pupuknya, kalau habis beli ke tangannya. Tapi dengan adanya kartu tani ini butuh 5 kilo harus pergi ke KPL, kios pupuk lengkap. Ini mas. Nah, maka apa? Maka kami merubah daripada kebiasaan beliau para partner itu. Ya, berubahnya bagaimana? Harus mandi dulu pagi, dandan, karena tadi 35 tahun ke atas udah bisa naik motor, cari ojek, mengajak anaknya atau adiknya atau saudaranya untuk datang ke KPL. Sesampai di KPL ternyata tidak semulus. Begitu bawa kartu tani, dicek. Ini pertama bisa tidak aktif. Kartunya belum aktif. Bisa juga di situ kalau yang aktif mungkin baru berapa kuotanya. Jadi jadi permasalahan. Akhirnya bagaimana? Kalau nggak aktif, kios tersebut nyuruhnya penjaganya untuk diaktifkan ke BRI. Nah di BRI di sana apa? Nunggu mas, antrian. Nah itu. Nah orang-orang tersebut di sana nunggu, dan nanti sudah sampai sana kadang-kadang bisa juga, wah penuh banget pak. Ini tolong panjenengan ninggal nomor HP-nya saja, nanti saya telepon pada saya, otomatis pulang. Kalau yang enggak ya di situ nunggu saja, mboten kula kudu nunggu, akhirnya sampai beberapa jam di situ antri. Setelah itu digesek, nanti bilang ini sudah aktif, kuotanya sedikit. Lalu datang ke tempat KPL lagi, lalu digesek, wah ini dapatnya cuma 23 kilo, 16 kilo. Nah priyo mas, supaya kami tercukupi kebutuhan saya, panjenengan datang saja ke PPP dari penyuluh pertanian. Sudah di sana sampai, nah dari sana kasih tahu ya caranya apa, panjenengan bawa SPPT ke sini, ambil tanahnya berapa, dan nanti akan dimasukkan pada sistem. Nah setelah di situ ternyata pulang lagi, ngecek lagi, ya. Lalu di sana bawa SPPT, lalu tanya, sudah pak? Sampun. Berarti sakit tumbas pupuk sedikit, mboten sakit. Paling-paling sakit nggih tahun ngajeng. Karena apa? Karena anggaran ini sudah cobakan kan digeduk mencang untuk tahun depan. Nah akhirnya apa? Akhirnya para petani itu menjadi malas mas. Wis mangsane enak, mangsane pupuk tidak bisa pupuk karena tidak tersedia pupuk. Tadi satu. Yang kedua kalinya pupuk banyak sekali permasalahan. Permasalahan apa lagi? Tidak semua komoditas pertanian itu bisa mendapatkan pupuk subsidi. Hanya komoditas tertentu, yaitu bahan pangan sama kopi. Ya. Padahal di sini sebagian adalah saudara kita mamam teh, maka saudara kita tidak bisa mengumpuk teh. Ini jadi permasalahan juga. Banyak yang menangis menjerit karena tidak dapat subsidi. Sebenarnya pemerintah seharusnya berpikir jernih. Maaf ya mas ya. Menurut jernih seperti apa? Pokoknya sudah pupuk subsidi untuk para petani, silahkan menanam apa saja, diberi motivasi supaya menanam,
dan nanti petani itu tidak akan merasa rugi. Padahal kebutuhan masyarakat sederhana. Sing penting mangsane majid, tanah dipajiki, kewajibannya bayar pajak. Padahal penduduk wilayah Kecamatan Pandaru dan sekitarnya termasuk Kali Bening, termasuk Kaneyasa dan Kabupaten, ketika sudah dari perangkat desa sudah mengacungkan ini SPPT-nya sudah datang, silakan cari uang sekian-sekian cepat mas. Jujur saya di sini sering jadi juara pembayaran pajak tercepat kabupaten ini. Kenapa? Tadi kepercayaan masyarakat bagaimana ditanam, nah duit pajak ya ora lungang lili mesti dibayar nak. Seperti itu Pak. Nah ini sebenarnya masyarakat kita mudah sekali untuk diajak ke arah yang lebih maju, ke yang benar. Yang penting yang membawa itu siapa, seperti itu Mas. Insyaallah. Oke. Ini menarik sekali obrolan sampai pagi ini sudah habis ini. Oh, udah ada habisnya. Karena saya punya pemikiran insya Allah banyak pemikiran yang sifatnya inovatif Mas. Bagaimana kita ya termasuk menanamkan tadi saya sebuah kepercayaan pada masyarakat, pada anak didik, pada siapa saja yang mereka itu mau ya kami niati untuk sedekah ilmu kalau mau, kalau tidak mau juga tidak apa-apa, karena sedekah ilmu ketika ilmu itu nanti bermanfaat bagi orang yang saya ajak bicara atau juga nanti akan dikembangkan oleh mitra saya tadi yang saya baca dikembangkan yang lain, maka saya akan dapat pahala yang namanya pahala multi level. Tidak akan habis pahala kami sampai nanti berapa puluh tahun yang akan datang, meskipun kami sudah meninggal. Jadi orang ngerti caranya kayak gini Mas, cara gampangannya. Nanti ada datang pahala satu gunung Uhud ini, Pak Marjo, ini adalah pahala untuk jenengan. Loh pahala apa sih? Ini dulu panjenengan pernah memberikan edukasi terhadap ini dikembangkan pada ini dan pada ini. Wah ini kan jadinya saya merasa alhamdulillah meskipun kami sudah ada di sana. Ya Mas. Oke, satu bahasan lagi aja nih Pak. Siap. Barangkali yang lagi cukup ramai ini. Siap. Soal money politik menurut Pak Parjo itu bagaimana? Terus ya kaitannya dengan pesta demokrasi sekarang ini. Ya. Arah kan ada yang pokoknya habis berapapun pokoknya harus jadi, ada yang nothing tulus mencari kepercayaan dari masyarakat, kalau belum dipercaya ya coba lagi tahun berikutnya, periode berikutnya. Kalau dari Pak Parjo ini seperti apa Pak? Ini sebenarnya kalau sampai pada money politik itu sebetulnya kita mengedukasi yang negatif Mas. Menurut saya, karena apa? Harapan kami adalah mereka memilih adalah orang-orang yang dipilih itu dengan kriteria yang mereka miliki, itu bisa nanti terungkap ini berada di batin, pikiran dan sebagainya. Kriterianya seperti ini kita pantas loh jadi anggota dewan, ini pantas menjadi kepala desa, seperti itu. Karena saya 2 kali kepala desa belum pernah saya pakai money politik Mas. Itu jujur, saya demi Allah berani. Saya biarkan, ternyata ya juga saya diangkat yang kedua kalinya malah saya tidak minta mohon doa restu kalau warga masyarakat, tidak. Tapi calonnya tunggal cuma satu. Alhamdulillah. Saya diajak untuk sosialisasi ke kelompok-kelompok, saya tidak datang karena menurut saya akan menjadi pemimpin kepala desa pun kami akan menjadi apa? Ya terus terang ya tangan kanan atau juga gedi balik rakyat seperti itu. Dan nanti kami memperjuangkan semaksimal karena apa? Sudah menuangkan warga kami memberikan kepercayaan, jadi kami harus bekerja keras
apa yang mereka harapkan. Jadi pasti setiap orang punya harapan sebagainya. Ketika kami dekatkan dan sebagainya, sehingga kami merasa dan warga masyarakatnya itu merupakan satu kesatuan, kita hidup dalam suatu wilayah desa. Jadi nganggep pikir romo ramalah seperti itu. Ya kalau panjenengan silahkan nanti juga bisa recek ke warga kami seperti apa sih Pak sudah sebagainya itu semua. Ya money politik. Jadi nanti kalau orang sebenarnya memilih anggota dewan atau kepala desa atau yang lainnya dengan karena uang, ini sebenarnya orang itu menodai pikiran dan hati sendiri. Sudah tahu ini misalnya baik, ini kriteria seperti ini, dia penangguh wakil rakyat, ini memiliki pemilikan yang visioner dan sebagainya, tapi kalah dengan uang 50.000 atau 100.000 dan hanya sesaat, tidak melihat bagaimana 5 tahun yang akan datang. Nah ini sebenarnya kalau money politik menurut saya adalah sebenarnya kurang baik dan itu tidak membina demokrasi yang sebenarnya, sehingga nanti akan menentukan wakil-wakil sesuai kurang sesuai dengan harapan kita ketika mereka adalah melakukan money politik, meskipun mungkin mereka sudah pikir-pikir untung rugi dan sebagainya. Tapi khusus saya kurang pas itu kalau money politik. Oke, terakhir bisa lihat ke kamera Pak. Siap. Apa namanya, di belakang sana itu ada masyarakat jenengan di Dapil 5. Monggo silakan jenengan bahasanya ya apa ya, kampanye atau menyampaikan visi misinya atau meminta pada masyarakat atau apalah terserah untuk disampaikan pada masyarakat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparjo, alamat Desa Beji, Kecamatan Bandarum, Kabupaten Banjarnegara. Saya calon legislatif DPRD Kabupaten Banjarnegara, Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Indonesia, Kecamatan Kalibening, dan Kecamatan Bandarum. Dengan ini kami memohon kepada saudara-saudara kami di wilayah Dapil 5, mari kita bersama-sama untuk bersatu membangun wilayah kita dengan cara yaitu pilih kartu hijau dibuka dan pilih Partai Golkar, cari urutan nomornya yaitu nomor 2, coblos, dan insya Allah amanah. Dan program kami adalah bagaimana kita bersama-sama warga masyarakat dan kami bisa menghimpun aspirasi masyarakat, dan nanti aspirasi tersebut insya Allah akan, ketika kami dapat kepercayaan dari panjenengan semua, akan saya inventarisasi, kita bawa dan kita komunikasikan bagaimana kira-kira aspirasi yang panjenengan sampaikan, dan nantinya akan kami ajukan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, sekaligus nanti kami siap untuk mengawalnya dan demi kebaikan kita bersama, yaitu warga masyarakat di 4 kecamatan tersebut, yaitu selamat berjuang bersama kita. Ketika kita ada kemauan, insya Allah kita bisa. Jangan lupa coblos partainya Golkar, untuk kartu yang hijau nomornya 2, namanya sederhana, Suparjo. Hidup Suparjo dan hidup daerah wilayah 5 Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.